Oke, jumpa lagi ke channel Daily Kreatif, dan sekali lagi terima kasih banyak untuk para pengunjung setia sudah menonton ke channel ini. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara mengatasi mesin potong rumput kadang bergetar ya. Jadi banyak yang bertanya, pas dipakai potong rumput mesinnya agak bergetar begitu ya. Jadi sekarang saya akan jelaskan bagaimana solusinya. Oke, pertama-tama kita harus cek dulu yang ini ya. Ini kebetulan dia pakai karet. Kadang kalau ini kebetulan merek Ryu, jadi dia pakai karet. Jadi usahakan ini kan ada kunci pakai baut 10 ya. Ini pakai baut 10, ada 3 ya, 1, 2, sama di belakang yang di sini ya. Itu 3 ya. Yang itu usahakan dia nggak terlalu longgar atau nggak terlalu ketat ya. Jadi ini harus seimbang, soalnya ini sangat berpengaruh kalau pas mesin hidup, pas pakai potong rumput. Jadi ini sangat berpengaruh ya. Ini harus kenceng ya, tapi nggak terlalu kenceng. Kadang kan untuk merek yang lain dia pakai bir, jadi fungsinya sama, dia nggak terlalu, dia fungsinya biar nggak bergetar ya, yang ini. Terus yang kedua, ini kan ada baut as ya, ini usahakan juga harus kenceng. Jadi ini kurang lebih pakai kunci 14 ya, kunci 14. Jadi ini ada di bawahnya. Oke, seperti itu kira-kira penampilannya. Jadi harus kencang ya, ini harus seperti itu kira-kira, dikencangkan ya. Terus untuk yang ketiga, biasanya kan ini kan selang lentur ya, selang lentur di dalamnya harus cukup geris. Kalau daerah sini dibilang gemuk ya, geris. Jadi ini dibuka. Jadi cara bukanya gampang, kadang ada yang pakai di atas, dan ini kan di sampingnya ya. Jadi dibuka saja seperti itu. Oke. Nah, ini selang lenturnya. Kadang-kadang kalau mesin bergetar ini sangat berpengaruh juga. Jadi ini dipakai geris ya. Ya, ini penampilan gerisnya. Jadi dioleskan. Oke, seperti itu kira-kira. Ini sangat berpengaruh ya. Kalau selang lenturnya ini kering, kadang-kadang sebelumnya saya berpengalaman, jadi dia sering patah ya. Jadi kalau bisa dipakai gemuk 1-2 kali pakai potong rumput, jadi harus pakai geris. Oke, kurang lebih seperti itu kira-kira ya. Dipaskan. Oke, yang tadi kan ketiga ya. Sekarang yang keempat, biasanya ini kan ada kelahar di dalamnya, jadi mesti dicek dulu. Nah, ini harus pakai tang ya, tang yang lancip itu, soalnya ada pengunci untuk laharnya. Jadi dibuka dulu yang ini. Ini ada 4 baut, 1, 2, 3, 4 ya. Jadi dibuka dulu. Kadang-kadang kelaharnya ini berpengaruh sekali untuk kalau mesin bergetar ya. Buka dulu. Jadi ini kelaharnya diganti ya.
Terus untuk faktor mesin bergetar untuk kelima, jadi untuk mata pisaunya ya. Untuk mata pisaunya juga sangat berpengaruh kalau mesin bergetar. Jadi ini harus dicek dulu ya. Kadang kalau misalkan pakai merek ya untuk murah, kadang kan ini kalah dia ya. Kadang ini naik ke atas kalau pas kebentur batu, jadi mata pisaunya dia agak ngelipat, jadi itu sangat berpengaruh mesin bergetar ya. Kurang lebih seperti itu, jadi harus dicek dulu. Terus yang terakhir ini dibuka dulu. Oke, saya buka sekarang ya. Di sini ada bearing juga ya, jadi harus dicek juga. Kadang-kadang ini juga sangat berpengaruh. Jadi penampilannya oke, penampilannya seperti ini kira-kira. Jadi klahernya ini harus juga dicek. Jadi untuk cara mengeceknya ya kurang lebih seperti itu, pakai tangan kiri kanan ya. Kadang ini juga berpengaruh kalau pas mesin hidup dia suaranya agak berisik ya, seperti itu kira-kira. Jadi ini harus cukup geris ya, geris atau gemuk. Dan juga jangan lupa ini kan ada 2 baut, jadi ini untuk pegangan leher angsanya yang ini, dan ini untuk memasukkan geris atau gemuk. Jadi ini harus cukup gemuk ya, ini dilonggarkan jadi dimasukkan gemuknya ke sini. Oke, kurang lebih seperti itu. Dan semoga bermanfaat untuk para pemula. Jadi terima kasih untuk para penonton setia. Jangan lupa di like dan subscribe nya, dan semoga bermanfaat ya. Dan sampai jumpa lagi ke channel selanjutnya.